Pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teknologi dalam pembelajaran. Untuk itu, mari kita simak secara seksama. Jangan lupa tetap semangat dan bahagia. Tahukah Anda, apa yang dimaksud dengan teknologi pembelajaran? Teknologi pembelajaran adalah proses sistematis dalam merancang, mengembangkan, menggunakan, mengelola, dan mengevaluasi proses dan sumber belajar dengan bantuan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran bagi peserta didik. Kemudian, kita akan mencermati tentang jenis-jenis teknologi pembelajaran, di antaranya adalah: pertama, teknologi audio, contohnya seperti radio pendidikan, podcast edukatif, dan lain-lain. Kedua, teknologi visual, contohnya seperti poster, gambar, grafik, diagram, dan lain-lain. Ketiga, teknologi audiovisual, contohnya seperti video pembelajaran, film dokumenter, animasi edukatif, dan lain-lain. Keempat, teknologi berbasis komputer, contohnya seperti e-learning, multimedia interaktif, dan lain-lain. Kelima, teknologi jaringan atau internet, contohnya seperti LMS atau Learning Management System, video conference, MOOC atau Massive Open Online Course, dan lain-lain. Keenam, teknologi mobile. Contohnya seperti aplikasi pembelajaran di smartphone yang meliputi Duolingo, Google Classroom, dan lain-lain. Sedangkan di antara praktik sistem pembelajaran berbasis teknologi, meliputi: pertama, blended learning, yaitu gabungan pembelajaran antara tatap muka dan online. Kedua, e-learning, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara penuh melalui platform digital. Ketiga, mobile learning, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan perangkat mobile. Keempat, Virtual Learning Environment atau VLE, yaitu lingkungan pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan digital, seperti Google Classroom atau Moodle. Dan yang kelima, adalah Game-Based Learning, yaitu pembelajaran dengan menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, kita akan mencoba mengenal software dan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran. Pertama, LMS atau Learning Management System. Di antara contoh aplikasi dalam pembelajaran adalah Moodle, Google Classroom, dan Emodo. Aplikasi ini berfungsi sebagai manajemen kelas online. Kedua, presentasi. Di antara contoh aplikasi dalam pembelajaran adalah PowerPoint dan Canva Edu. Aplikasi ini berfungsi untuk menyajikan materi pembelajaran. Ketiga, interaktif. Di antara contoh aplikasi dalam pembelajaran adalah Kahoot, Quizizz, dan Mentimeter. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan evaluasi dan kuis interaktif. Keempat, video konferensi. Di antara contoh aplikasi dalam pembelajaran adalah Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Aplikasi ini berfungsi untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan yang kelima yaitu pembelajaran mandiri. Di antara contoh aplikasi dalam pembelajaran adalah Duolingo, Ruang Guru, dan Han Academy. Aplikasi ini berfungsi untuk belajar secara individu. Saat ini kita akan melihat kelebihan sekaligus kekurangan dari teknologi dalam pembelajaran. Di antara kelebihan teknologi dalam pembelajaran yaitu: 1. Akses materi kapan saja dan di mana saja. 2. Dapat meningkatkan minat belajar peserta didik melalui media pembelajaran yang interaktif. 3. Dapat mendorong kemandirian belajar. 4. Akan memudahkan guru maupun dosen dalam evaluasi dan pelaporan hasil pembelajaran. Dan yang kelima adalah dapat melakukan kolaborasi secara lebih luas, bahkan mampu menjangkau lintas negara. Selanjutnya, di antara kekurangan termasuk juga menjadi tantangan dari teknologi dalam pembelajaran yaitu: 1. Adanya ketergantungan terhadap koneksi internet dan perangkat. 2. Tidak semua peserta didik memiliki fasilitas yang memadai, hal ini karena adanya masalah terkait kesenjangan digital. 3. Berakibat pada minimnya interaksi sosial secara langsung. 4. Adanya potensi distraksi dari gadget. Dan yang kelima membutuhkan pelatihan secara khusus untuk guru maupun dosen dalam mengoperasikan teknologi tertentu. Kemudian, selain dari kekurangan dan tantangan tersebut dalam slide sebelumnya, secara berkelanjutan kita akan mencermati tantangan sekaligus solusinya dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pertama, yaitu masalah kurangnya infrastruktur. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan pengadaan fasilitas TIK atau teknologi informasi dan komunikasi secara bertahap. Kedua, yaitu masalah kurangnya kemampuan guru, dosen dan pengguna lainnya.
Solusi yang ditawarkan adalah dengan mengadakan pelatihan dan workshop tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ketiga, yaitu masalah kesulitan adaptasi peserta didik. Solusi yang dapat ditawarkan adalah melakukan pendekatan blended learning secara bertahap. Dan yang kelima, yaitu masalah adanya distraksi dari media sosial. Maka solusi yang dapat dilaksanakan adalah mengadakan edukasi etika digital dan manajemen waktu secara tepat. Sebagai penutup dari pembelajaran kita ini, kami berikan catatan penting terkait dengan teknologi dalam pembelajaran. Pertama, bahwa teknologi dalam media pembelajaran akan memberikan banyak manfaat jika memang digunakan secara bijak dan strategis. Kedua, peran guru maupun dosen tetaplah krusial, yaitu sebagai fasilitator dan motivator. Dan yang ketiga adalah integrasi teknologi bukan menggantikan, melainkan memperkuat dalam proses belajar mengajar. Salam semangat! Semoga manfaat dan berkah. Amin.